La haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Kita ambil hikmahnya aja ya. Yang pertama, satu jelas dari kejadian itu, beliau Bapak ST itu lagi dapat transferan pahala. Karena kita tahu kalau di dalam Islam kan yang mencaci itu akan mentransfer pahala kepada yang dicaci. Terus yang kalau misalkan dosanya yang dicaci sudah habis, mohon maaf, nanti kalau misalkan pahala dari yang mencaci sudah habis, maka ya sudah dosa yang dicaci diangkut sama yang mencaci. Itu satu. Jadi dari sudut pandang akhiratnya ada kebaikan sebetulnya bagi si korban. Karena dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Yang kedua, kita lihatlah walaupun mukadimahnya awalnya satu umpatan, satu cacian, tapi Masya Allah lihat hasil akhirnya. Beliau dapat begitu banyak kenikmatan. Satu Indonesia sekarang pengen ngebahagiain beliau. Terakhir yang udah Koko tahu updateannya aja, sudah ada 10 pihak yang pengen ngajak umroh, Masya Allah. Yang pertama Koko tahu adalah Ustadz Fakur Rozi dari Makassar, guru kita, Masya Allah. Udah ngajak di 3 Maret sudah sampai video call. Dan kalau waktu itu juga sudah diokehin. Dan 3 Maret itu kan Masya Allah udah masuk Ramadan. Dan kalau umroh di bulan Ramadan, pahalanya seperti pahala haji. Ustadz Salim Afilah juga udah dapet info valid, beliau sudah video call dengan Bapak ST itu, Masya Allah, yaitu adalah untuk kedua anaknya dibeasiswakan sampai kuliah, Masya Allah. Lihat, ternyata setelah akhirnya beliau, ya mungkin dapat sesuatu yang pahit, tapi ternyata akhirnya itu terjadi, malah sekian banyak kenikmatan yang hadir, bahkan sampai ke anak-anaknya. Padahal, ya itulah, manusia kan kadang ngarepnya tuh sederhana gitu ya. Beliau bisa jadi ngarepnya datang ke situ, mudah-mudahan laku. Kita tahu kadang harga satu gelas bisa jadi cuma 3.000, 5.000. Yang kalau habis semua juga mungkin cuma dapat beberapa ratus ribu. Tapi taunya Allah malah kasih sesuatu yang lebih nikmat. Umroh di bulan Ramadan, atau juga bahkan anak-anaknya dapat beasiswa. Bahkan ada juga yang Koko lihat videonya, sebuah komunitas sudah sampai ke rumahnya itu sayap hati, bahkan sudah ngasih uang cash transfer jadi rezeki, Masya Allah. Dan juga memang Allah bolak-balikan, akhirnya yang mencacinya, yang menghujatnya pun akhirnya sudah minta maaf dan bahkan mengajak umroh juga. Jadi pelajarannya adalah Masya Allah, jadi kadang sesuatu yang menurut kita nggak enak, ternyata itu adalah pembukaan dari sesuatu yang bakal jadi kenikmatan lebih banyak lainnya. Jadi benarlah firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita tahu dalam bahasa Arab juga kan ada yang ma'rifat, ada nakiroh. Nah itu fa inna ma'al usr, al usr kesulitannya pakai alif lam. Yusronnya pakai nakiroh. Sehingga ketika Umar bin Khattab mendengarkan ayat ini, ia berkata, oh berarti di balik satu kesulitan ada dua kemudahan. Kenapa? Karena kalau misalkan pakai alif lam, ma'rifat, itu memang dia tertuju kepada satu. Misalkan ini kursiyun, ya. Kalau dipakaikan ma'rifat, alif lam jadi al-kursi. Yang berarti pasti kursi ini aja. Bukan kursi yang itu, bukan kursi yang di sana, bukan kursi yang di mana-mana. Tapi kalau misalkan kita bilangnya kursiyun, ini kursi nih. Itu juga kursi, itu juga kursi, itu juga kursi, semua juga kursi banyak. Nah, di situ kesulitannya, meskipun beda ayat, dia tetap satu tuh pakai alif lam soalnya. Kesulitannya berarti yang itu aja. Yusron kemudahannya nggak pakai alif lam, berarti banyak ada di mana-mana. Jadi justru kalaupun ada yang merasa oh saya lagi dapat banyak kesulitan, dan kesulitan itu hakul yakin pasti jadi sekian banyak kemudahan. Enggak tuh kok, tapi dunianya tetap sempit, tetap nggak enak. Nanti di alam setelah kematian pasti lebih lapang. Pelajaran selanjutnya juga adalah lihat Raja Namrud dulu Koko ingetnya ya, bahwa dia raja berkuasa, tapi kan kita tahu matinya gara-gara apa? Lalat kecil, dianggap gak berdaya, masuk ke hidungnya. Zaman dulu mungkin belum ada antibiotik, belum ada penisilin, belum ada apapun, akhirnya mati. Dan kita lihat bisa jadi untuk kacamata dunianya yang lagi berbicara di panggung kan seolah-olah kayak lebih mulia gitu ya. Tapi ternyata yang di bawah panggung jualannya juga bukan dagangan yang mahal, yang kadang mungkin dipandang sebelah mata, tapi Masya Allah. Ketika Allah sudah pengen berikan kebaikan, kelebihan, kemuliaan, mulia. Benarlah firman Allah Quran Surat 3 Ali Imran ayat 26, Qulillahi malikal mulk tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di situ kan disebut Allah berikan kerajaan, kekuasaan pada siapapun yang dikehendaki, juga mencabutnya dari siapapun. Baru kemuliaan diberikan kepada siapapun, dan juga Allah hinakan siapapun yang dikehendaki. Sengaja tuh di tafsirannya juga dijelaskan dipisah antara kekuasaan dengan kemuliaan. Supaya apa? Menunjukkan bahwa nggak perlu orang punya kuasa untuk mulia. Lihat, beliau nggak punya kuasa, akhirnya dimuliakan se-Indonesia. Didoakan. Entah apa amalannya beliau ini, Masya Allah. Tapi juga lihat, bahkan ada orang yang punya jabatan, tapi kalau misalnya Allah pengen hinakan, hina. Meskipun tidak menjalani hukuman penjara, ini di luar ini ya, apapun ya. Bisa jadi yang korupsi, para maling-maling negara, punya jabatan, nggak di penjara. Nikmatin harta ini itu segala macam. Hina? Hina.
masyarakat benci, menghujat, tidak disukai, dan yang lain-lain. Dan terakhir, yuk kita lihat ya, ada 4 hal yang kita mesti lakukan setiap kali kita melihat sesuatu yang tidak baik atau maksiatan. Yang pertama, 1, bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah bukan kita yang zolim. Kalau Allah mau bisa kita yang dibiarin loh untuk jadi orang yang jahat, yang naudzubillah berbuat buruk. Tapi ini kita dibikin punya rem atas lisan kita supaya naudzubillah. Kan kita tahu yang bikin kita paling banyak masuk neraka salah satunya adalah lisan. Yang kedua, dakwahin. Kasih tahu, nasehatin, terutama kalau misalkan terjadi sesuatu kepada yang kita kenal ya. Rangkul, yuk kita traktir, saya traktir yuk makan. Dan dengan adab ya, tidak dicaci maki di depan orang. Ngasih saudaraku kayak gitu tuh nggak boleh. Ngasih taunya kan enak. Yang ketiga, ini kalau misalkan, ya Allah, kok kan nggak bisa didakwahin, kenal juga enggak, nomor WA-nya juga nggak ada. Ya udah. Yang ketiga selanjutnya adalah doain. Maka kalau kita ngedoain orang lain, maka kan Masya Allah, bahwa malaikat juga akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Istilah. Yang selanjutnya adalah, ini paling penting teman-teman, yaitu jaga hati tetap bersih. Karena kalian tahu siapa manusia yang paling rugi? Adalah orang yang misalkan ngeliat orang lagi maksiat, yang maksiat orang nih, terus ternyata maksiatnya ini sudah dia tobati, malamnya nangis taubatan nasuha waktu lagi tahajud, terus kita yang gagal jaga hati, terus gibahin dia sampai berbulan-bulan ke depan. Lihat, yang maksiat orang yang dapat dosa kita. Padahal orang yang bikin maksiatnya dan beneran maksiat dia udah tobat. Kabar baiknya memang Allah itu nggak pernah benci pendosa, cuma benci dosanya. Nah, kalau Allah udah benci sama pendosa kan mudah bagi Allah, matiin aja waktu lagi dia maksiat. Sedangkan yuk lihat seberapa banyak manusia di dunia ini yang abis maksiat gak langsung mati. Berarti kan Allah masih nungguin tobatnya. Jadi ya sudah, isilah. Kita gak pernah disuruh jadi hakim. Jadi harapan Koko sih yang ngelihat video ini geram-geram manusiawi, tapi tolong jangan sampai kita ikut-ikutan jadi dosa. Karena rugi dong yang maksiat orang lain, tahu-tahu kita ikut dapat dosa. Jangan ya, naudzubillah. Maka yuk ini juga menjadi renungan, pertimbangan bagi kita untuk Masya Allah. Begitulah mudahnya bagi Allah kalau pengen meninggikan derajat atau juga menurunkan derajat seseorang, amat sangat mudah sekali. Dan yang paling penting, ini juga jadi pelajaran ya, hati-hati. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka berkatalah yang baik atau diam saja. Udah, hati-hati, mikir benar-benar baik-baik. Dan mudah-mudahan kita juga dimudahkan ya untuk supaya bisa belajar kepada ulama-ulama yang baik. Ulama yang paling baik itu kayak gimana kok? Allah udah jelasin sendiri. Quran surat ke-35 surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi meskipun ulama itu artinya bentuk jamak dari orang-orang berilmu, tapi yang benar-benar ulama menurut Allah adalah yang paling takut sama Allah. Ilmunya bikin takut sama Allah. Jangankan nyakitin hati orang, ngomong aja sehalus mungkin takut, gimana caranya nggak mau sampai ini jadi dosa. Terjaga zuhudnya, terjaga waroknya, meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi akhiratnya, bahkan meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Supaya naudzubillah jangan sampai ya Allah ngucapnya mah ringan, tapi bikin kita dihisap sekian banyak. Hidup tuh sebentar teman-teman. Jangan sampai hidup kita yang sebentar ini ninggalin momen yang buruk. Sebagaimana kita tahu, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang meninggal itu kan ada 2 sebutannya ya, yaitu mustarih atau mustaroh. Artinya sama istirahat, tapi bedanya kalau mustarih itu kita manusianya yang istirahat dari capeknya dunia. Dunia kan capek, kudu kerja, ibadah, segala macam dilakuin. Dan juga yang maksiat atau taat, yang berdosa atau enggak, semua tetap kudu capek hidupnya. Enggak ada yang enak-enakan terus. Bisa lapar, bisa ngantuk, bisa capek. Tapi dia nanti istirahat. Kalau jadi orang baik, udah nggak usah capek lagi ngejar-ngejar dunia, ibadah, udah tinggal nikmatin. Ada lagi mustaroh. Mustaroh itu semua hal beristirahat dari orang itu. Orang tuanya beristirahat dari betapa ngerepotinnya ini anak, tetangganya istirahat dari betapa zolimnya mulut dia misalkan. Sampai istilahnya ya, kalau kata kasarnya mah kayak gini, alhamdulillah mati juga itu orang. Nah, kita meninggal itu jadi manusia yang kayak gimana kira-kira. Ini mudah-mudahan dijadi renungan baik kita untuk gimana caranya istilah lah. Sebentar dunia mah, tinggal mudah-mudahan jadi kebaikan. Ini teko hanya mengeluarkan isi teko. Nah, ini mulut adalah moncong teko. Kalau teko isinya adalah susu, dituanginnya juga pasti keluarnya susu. Begitu juga kalau isinya comberan, dikeluarin juga pasti isinya comberan. Nah, masalahnya ini nih yang bisa bahaya bagi akhirat kita. Dia bisa keluar sesuatunya kan tergantung apa yang di dalam. Yuk jaga hati tetap bersih. Terus semangat ngajinya. Gimana ngaji yang baik itu? Aslinya yang salah satu tujuan ngaji itu adalah bikin kita makin tahu kekurangan diri, bukan makin jago nyari kekurangan orang. Dan juga kau pengen tutup dengan satu kaidah yang disampaikan yang kau tahu ketika belajar Islam ya. Memang kalau ngelihat ulama yang mendatangi pemerintah, ya tentu itu yang tidak baik. Tapi kalau pemerintah yang mendatangi ulama, itu penguasa yang baik. Jadi begitulah hubungannya ya. Tetap harus saling berhubungan. Yang penguasa punya aturan, bisa menetapkan aturan, tapi dia juga perlu bimbingan dari para ulama. Tapi runtutannya penguasa yang datengin ulama.
Kalau ada ulama yang mengetok pintu penguasa bahkan memohon-mohon, guru kita ngingetin, warning, hati-hati. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan guru-guru yang baik, diberikan penguasa yang baik juga, kita dimudahkan untuk berbuat baik juga, lisannya, tindakannya, perbuatannya, sehingga bismillah, yuk hidup yang sebentar ini bisa kita jadiin amal soleh untuk nikmat terbaik yang kekal abadi kelak di surganya. Mudah-mudahan manfaat ya, barakallah buat semua yang nonton, saling mendoakan, mudah-mudahan kita dikumpulkan lagi kelak di surganya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.